Bab 3443. Menghancurkan ruang benda berharga Raja Obat. Dan beberapa hari ini, apa yang telah kita lakukan terlalu salah. Kita malah membantu ruang benda berharga Raja Obat yang jahat dan memarahi Tuan Qin, yang melakukan perbuatan baik kepada kita, bahkan kita juga ingin mengusirnya. Ketika seorang kultivator mengucapkan kalimat ini, ruang benda berharga yang tadinya begitu ribut bahkan terus mengumpat, menjadi sunyi senyap. Ini bukan perasaan yang baik untuk menyalahkan orang yang baik. Bisa saja ini tidak sebagus yang kamu kira. Anak ini mungkin saja mencuri resep obat dari ruang benda berharga Raja Obat. Setelah beberapa saat, seseorang berbicara. Bodoh. Alasan ruang benda berharga Raja Obat bisa melakukan bisnisnya sendiri bukan karena kultivator lain tidak bisa membuat pil dewa dengan efek yang sama, tapi karena pil dewa itu terlalu mahal. Tetua Su memarahi. Makanya harga pil jiwa spiritual dari ruang benda berharga Raja Obat semurah mungkin sehingga tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Pil mujarab Tuan Qin dijual setengah harga. Jika dia menggunakan resep obat yang sama, bukankah dia akan rugi? Dan mengapa dia harus melakukan ini? Ya, terutama dua jenis pil dewa yang aku makan. Meskipun khasiatnya mirip, tetapi perasaan saat di tubuh dan pemurniannya berbeda. Lalu mengapa Tuan Qin tidak menjelaskannya? Selama dia mengatakan yang sebenarnya, kita tidak akan mencaci maki dia seperti ini. Seorang kultivator juga menyesal. Berhenti bicara omong kosong, penjelasan tidak ada gunanya. Di satu sisi adalah ruang benda berharga Raja Obat yang telah berdiri selama ribuan tahun dan di sisi lain adalah Eric Qin, yang kamu dan aku belum pernah dengar. Apakah kamu benar-benar dapat mempercayai penjelasan Tuan Qin? Jika ruang benda berharga Raja Obat benar-benar mencoba menghentikannya, maka Sandy Han seharusnya dipukuli. Tidak heran Tuan Qin mengatakan bahwa dalam 10.000 peluang, dia juga akan memilih pilihan seperti itu. Itu benar, Tuan Qin sedang mencoba mencari cara untuk meringankan beban membeli pil dewa untuk kita dan kultivator lain. Bajingan ini malah memblokirnya dan memang pantas mati. Kualifikasi apa yang dia miliki? Menggunakan ini sebagai alasan agar harga rumput ajaib di ruang benda berharga Raja Obat naik. Apa yang telah kita lakukan beberapa hari ini sebenarnya? Seorang kultivator berjongkok di tanah. Bajingan itu, Sandy Han, benar-benar bukan orang baik. Aku juga ingin mengerti sekarang, harga rumput ajaib di ruang benda berharga Raja Obat meningkat dan apa urusannya dengan Eric Qin? Bisakah dia membalas dendam pada kita semua di Qingsu karena dipukuli? Sebelumnya aku mengira Eric Qin yang menindas orang lain dengan dukungan Istana Bintang dan kekuatan lainnya, tetapi sekarang tampaknya Sandy Han sepenuhnya yang menindas orang lain. Ruang benda berharga Raja Obat sangat tidak tahu malu. Untuk menekan Tuan Qin dan mencegah pil dewa ini keluar, dia bahkan mengubah kita menjadi penjahat. Mansion Tuan Qin dibakar. Dia dimarahi selama berhari-hari dan dia bahkan diusir oleh kami. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia tidak pernah menyesalinya. Kita telah salah menyalahkannya dan sangat malu. Di dalam ruang benda berharga, para kultivator berteriak lagi, dengan ekspresi bersalah terhadap Eric Qin dan kemarahan terhadap ruang benda berharga Raja Obat. Kali ini, alih-alih menargetkan Eric Qin, mereka mengarahkan amarah mereka ke Sandy Han. Dan adegan seperti itu juga terjadi di banyak ruang benda berharga. Banyak kultivator telah menggunakan pil dewa yang dijual di ruang benda berharga Raja Obat. Eric Qin mempercayakan Ketua Yun dan lain-lain dan di bawah bimbingan kultivator dan semua orang dengan cepat menyadari masalah. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya beralih ke Eric Qin,
Pikiran aslinya terguncang dan dia mulai ragu apakah dia berpikir terlalu sederhana sebelumnya. Jangan berpikir para kultivator terlalu bodoh untuk berubah pikiran dengan mudah. Pertama-tama, pil Dewa Erikin memang cukup efektif dan hanya setengah dari harga ruang benda berharga Raja Obat. Ini adalah keajaiban, cukup untuk mengejutkan semua orang dan ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Dan mengganggu kepentingan besar ruang benda berharga Raja Obat. Ruang benda berharga Raja Obat menyerang dan bahkan ingin menekan Erikin, membuatnya tidak mampu memproduksi pil dewa dan sejalan dengan spekulasi semua orang tentang kekuatan utama. Terutama tadi malam, Erikin tidak membiarkan Tuan Istana Yan dan yang lainnya membantunya untuk mengklarifikasi. Dia berdiri sendirian di platform tinggi, setelah hanya menyisakan 3 kalimat, bayangan punggung yang suram. Beberapa hari ini, dia membiarkan rumahnya dihancurkan, dimarahi, tetapi diam-diam memurnikan obat tanpa menjelaskan. Dia lebih suka menanggung keburukan sendirian, tetapi tidak ingin orang lain terlibat karenanya. Dia berharap suatu hari, pil dewa dapat dibuat untuk mengubah pikiran orang. Serangkaian tindakan ini tiba-tiba berubah menjadi titik simpati yang menusuk titik lemah para kultivator. Teman seimankin, kami minta maaf untuk Anda. Pada saat ini, rumor lain yang membuat semua orang semakin marah keluar. Seperti disebutkan dalam rumor sebelumnya, Gabriel Zeng yang malang, Istana Bintang, tiba-tiba merilis beberapa bukti yang memberatkan tentang orang ini. Masing-masing didokumentasikan dengan baik dan bahkan kehadiran saksi dan bukti fisik sudah cukup untuk membuktikan bahwa Gabriel Zeng pasti mengguncang stabilitas Qingzu. Bahkan ada beberapa hal yang ada di sana menunjuk Sandi Han. Yang lebih penting adalah para kultivator yang ditangkap karena menyebarkan desas-desus itu justru dibebaskan oleh Erikin atas permintaan Mita Yan. Alasannya, Erikin merasa bahwa orang-orang ini hanya dimanfaatkan, bahwa mereka dituduh oleh ribuan orang, bahwa ada orang lain yang membuat masalah dan bahwa mereka tidak bersalah. Apa itu pembalasan keburukan dengan kebajikan? Apa itu menanggung penghinaan? Hal ini semakin memperdalam rasa bersalah terhadap Erikin dan kemarahan terhadap ruang benda berharga Raja Obat. Erikin memiliki kekuatan dan hati yang demikian. Ini adalah dunia yang berbeda dari Sandi Han, yang membalas dendam pribadi dan menghasut publik. Pergi ke ruang benda berharga Raja Obat dan minta penjelasan. Sialan, aku merasa amarah akan meledak dari dadaku. Aku tahu Sandi Han bukanlah orang yang baik. Menggunakan kita untuk menindas orang baik, aku akan membiarkan dia melihat hari ini karena memanfaatkan kita. Jangan katakan lagi, ayo pergi bersama. Sekelompok kultivator yang marah langsung bergegas ke ruang benda berharga Raja Obat. Kultivator di sana awalnya sangat senang melihat begitu banyak orang datang, berpikir itu adalah bisnis besar. Alhasil, mereka langsung tercengang, karena disambut oleh segala macam tomat busuk, telur busuk dan darah monster iblis serta benda-benda kotor dan bau lainnya. Para kultivator berlarian dan ruang benda berharga Raja Obat hancur berkeping-keping. Dalam setengah hari, di Qingzu, 3 jenis pil Dewa Erikin telah menjadi terkenal dan dengan persetujuan Istana Bintang, hampir semua ruang benda berharga Raja Obat hancur seperti reruntuhan. Namun, karena peringatan dari Erikin sebelumnya, Istana Bintang mengirim banyak orang untuk menjaga ketertiban. Meski ruang benda berharga Raja Obat dihancurkan, tidak ada yang namanya penjarahan pil dewa. Siang harinya, terdengar lagi kabar dari Istana Bintang, menuntut agar ruang benda berharga Raja Obat menjelaskan soal harga pil dewa. Dan meminta Sandi Han untuk mengembalikan harga asli pil dewa rumput ajaib segera, jika tidak, dia akan dihukum berat.
Langkah ini sekali lagi memenangkan sorak-sorai para kultivator. Teman seiman Qin, kabar baik. Di 18 kota Qingzhou, hampir semua dari 3 jenis pil dewa yang kami buat telah terjual habis. Ini masih hanya diperbolehkan untuk membeli 1 botol per orang, jika tidak maka akan tidak cukup sejak awal. Adapun ruang benda berharga Raja Obat sudah hancur berkeping-keping dan 3 macam pil dewa kita sekarang sudah sangat heboh disebarkan oleh kultivator. Di halaman tempat Erik Qin berada, kepala suku Li dan yang lainnya masuk dengan berseri-seri untuk mengumumkan kabar baik. Hati mereka juga dipenuhi dengan emosi. Mereka awalnya berpikir bahwa penelitian baru Erik Qin pil dewa akan memakan waktu 1 atau 2 bulan untuk mendapatkan pengakuan dari mulut ke mulut. Bersambung.